Bab 317, Kasih Kamu Muka. Saat itu, papan Dao Agung di alam Dao Agung tiba-tiba bergetar. Lalu, kekuatan yang lebih dahsyat menyembur keluar dari dalamnya. Jelas, ia belum mau berhenti. Kali ini, kekuatan yang dipendam papan Dao Agung bahkan lebih mengerikan. Melampaui 3000 Dao dan bencana pola Dao. Daya pemusnah dunia. Semua orang di tempat itu terhenyak. Apakah papan Dao Agung itu juga mau bertaruh nyawa? Wajar. Begitu papan semua makhluk milik Raffiye berdiri, posisi papan Dao Agung akan terancam serius. Saat itu, wanita bergaun putih perlahan mengangkat kepala dan melirik papan Dao Agung. Kasih muka, ya. Sekejap kemudian, papan Dao Agung kembali tenang. Seluruh aura kekuatan lenyap tanpa jejak. Seluruh alam semesta seketika kembali tenang. Semua orang terdiam. Tiba-tiba, semua pandangan beralih ke Raffiye. Aura di tubuhnya masih melonjak gila-gilaan. Sudah jauh melampaui tingkat lingkaran, dan masih terus naik. Tak lama, di bawah tatapan semua orang, tubuhnya mulai retak sedikit demi sedikit. Semua orang tertegun. Apa yang terjadi? Boom! Sebelum mereka sempat bereaksi, tubuh Raffiye meledak pecah menjadi serpihan tak terhitung. Raffiye mendadak menggeram marah, berkumpul. Boom! Sekejap, tubuhnya utuh kembali. Namun seketika, kekuatan semua makhluk yang mengerikan menyapu keluar dari dalam dirinya. Kekuatan itu menghancurkan tubuhnya lagi. Tatapan Raffiye berkilat garang. Berkumpul. Boom. Tubuhnya kembali menyatu. Baru saja pulih, langsung renuk lagi, jadi serpihan. Sebagian orang di tempat itu kebingungan. Dewa reruntuhan menatap Raffiye, agak bersemangat, tubuhnya tak sanggup menahan kekuatan iman semua makhluk. Saat itu, yang lain juga menyadari hal yang sama. Tubuh Raffiye memang tak sanggup menahan kekuatan iman yang mengerikan itu. Kekuatan iman dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya, ditambah papan semua makhluk. Tubuh biasa pun takkan sanggup menahannya. Raffiye mencoba menyatukan tubuhnya beberapa kali lagi, tapi tanpa pengecualian, baru menyatu, langsung hancur lagi. Raffiye pun sulit percaya. Ia tak menyangka kekuatan iman ini sebegitu menakutkan. Tubuhnya tak bisa menahan. Lalu bagaimana? Tentu ia tak mau menyerah begitu saja. Lah mencoba lagi beberapa kali, tetap saja tak ada gunanya. Baru menyatu tubuhnya langsung pecah lagi. Raffiye memaksa diri tenang. Ia mulai menganalisis. Tak lama, ia paham. Sejak ia menghimpun kekuatan semua makhluk dan menegakkan papan semua makhluk, ia telah melampaui lingkaran. Dao dan prinsipnya sudah melampaui lingkaran. Tapi tubuhnya belum. Bukan berarti tubuh biasa lemah. Hanya saja, pada tahap sekarang, tubuh biasa tak mampu menanggung kekuatan iman makhluk yang tak terhitung itu. Lompatan itu terlalu cepat. Seperti orang yang tiba-tiba makan terlalu banyak. Badan tak akan sanggup. Anehnya, Raffiye justru bersemangat. Ia sadar, tubuh biasa masih punya ruang untuk naik. Apakah tubuh biasa adalah batas akhir? Jelas bukan. Masih bisa ditingkatkan. Namun ia cepat tenang kembali. Masalah yang harus diselesaikan sekarang, ia sama sekali tak bisa menahan kekuatan iman tak terhitung itu. Apa yang harus dilakukan? Raffiye perlahan menutup mata. Di lautan kesadarannya, papan semua makhluk muncul diam-diam. Di atasnya, tertera nama tak terhitung banyaknya makhluk. Mendadak, Raffiye membuka mata. Dalam tatapan terperanjat semua orang, ia mengibaskan lengan. Papan semua makhluk menembus langit dan melayang di atas cakrawala agung. Lalu suaranya menggema di segenap penjuru, bubar.
bubar. Begitu suara jatuh papan, semua makhluk benar-benar bubar. Kekuatan iman yang tak terhitung surut seperti air pasang kembali ke tubuh masing-masing makhluk. Aura Raffiye pun merosot gila-gilaan seketika. Dalam sekejap, tingkatannya jatuh ke nol. Tingkatannya kembali ke nol. Semua orang di tempat itu hanya bisa menatap Raffiye dengan kebingungan penuh. Apa yang dilakukan Raffiye? Papan semua makhluk yang baru saja ia tegakkan begitu saja dibubarkan. Dan tingkatannya malah dibuat kembali nol. Di sisi lain, mata wanita bergaun putih memancarkan senyum tipis. Saat ini tubuhnya memang tak sanggup menahan kekuatan iman semua makhluk. Memaksakan diri hanya akan membuat tubuhnya hancur berulang-ulang seperti barusan. Kalau begitu, lebih baik kekuatan iman itu dikembalikan ke para makhluk. Adapun papan semua makhluk, sebenarnya tidak benar-benar lenyap. Ia sudah membangun keterhubungan dengan semua makhluk. Selama mereka tidak berhenti melatih hukum semua makhluk, hubungan itu akan abadi. Dengan kata lain, kapanpun ia mau, ia bisa memanggil papan semua makhluk lagi, dan kapanpun bisa meminjam kekuatan iman tak terhitung banyaknya itu. Yang paling mengerikan, setelah para makhluk melatih hukum semua makhluk, semakin mereka kuat, semakin kuat pula papan semua makhluk, dan semakin kuat Raffiye. Selain itu, pemahaman dan gagasan yang lahir dari latihan mereka kelak akan dibagikan kepadanya. Artinya, kelak tak terhitung banyaknya makhluk akan berlatih hukum semua makhluk bersama dengannya. Aku dan semua makhluk berlatih Dao bersama. Bukan hanya ia sendiri tak lagi punya batas. Hukum semua makhluk pun takkan punya batas. Tentang akan berkembang jadi apa, tak seorang pun bisa membayangkan. Banyak orang mulai paham. Tatapan mereka pada Raffiye menjadi seberat sebelumnya tak pernah. Saat ini, tubuh orang ini memang belum bisa menahan kekuatan tak terhitung dari semua makhluk. Tapi kalau suatu hari tubuhnya mampu, ia akan melesat ke puncak dalam satu langkah. Keluar dari lingkaran dalam satu langkah. Dulu, gurunya mencapai lingkaran dalam satu langkah. Kini, ia melangkah langsung keluar lingkaran. Setelah kembali jadi orang biasa, Raffiye justru merasa ringan tak terkira. Saat menegakkan papan tadi, tingkatannya sempat pulih. Dalam periode itu, ia kembali merasakan seluruh tingkatan satu persatu. Ditambah risetnya sebelumnya di ruang waktu cincin penyimpanan. Baginya, kini tiap tingkatan sudah ia kuasai luar dalam. Menurutnya, tidak mengejar tingkatan yang sejati adalah, aku paham, namun aku tak mengejarnya. Tidak didefinisikan oleh tingkatan. Melompat keluar dari kerangka tak kasat mata itu. Mengerti dulu, lalu tidak mengejar. Itulah tidak mengejar yang sebenarnya. Kalau kamu belum paham tapi mengaku tidak mengejar, itu murni berkhayal seenaknya. Raffiye mengangkat kepala memandang ke kedalaman alam dan Agung Panandao Agung berdiri hening. Ia tersenyum. Tingkatan. Targetnya sekarang bukan lagi tingkatan, melainkan Dao. Bagaimana tidak mengejar Dao? Itulah jalan yang akan ia tempuh. Tentu, tidak usah buru-buru. Perlahan saja. Yang mendesak baginya adalah bagaimana menghadapi krisis saat ini dan yang akan datang. Baik papan semua makhluk maupun hal lain. Jelas semuanya takkan ditoleransi oleh papan Dao Agung dan beberapa kekuatan puncak ini. Raffiye perlahan menatap ke kejauhan. Orang-orang dari tanah turun dewa, termasuk dewa reruntuhan, juga sedang menatapnya. Permusuhan di mata mereka sama sekali tak disembunyikan. Sangat jelas. Tentu, alasan dewa reruntuhan belum turun tangan adalah wanita bergaun putih itu. Meski ia belum pernah menyentuh para kuat di tingkat lingkaran, nalurinya berkata wanita ini bukan sosok sederhana.
Raffiye pelan memutar kepala ke perempuan anggun dan mewah di dekat situ. Bersama si perempuan berbaju hijau, mata mereka saat ini memang tak menyimpan permusuhan. Namun ia tahu, keluarga yang jelas tidak menyukainya. Pada akhirnya, ia bukan orang keluarga yang tanah turun dewa. Keluarga yang bisakah mereka menampung Raffiye? Jelas tidak. Selain itu, Raffiye menatap lagi ke kedalaman alam Dao Agung. Papan Dao Agung tetap sama, tanpa gerak. Tapi ia tahu, papan Dao Agung pun memendam permusuhan padanya. Dan itulah yang paling dalam. Beberapa kekuatan terkuat di semesta ini semuanya memusuhinya. Di samping, Xiaota tiba-tiba terbang ke sisi Raffiye. Ia buru-buru berkata, "Anak kecil, dengan kakak bergaun putih di sini, kamu tak perlu terlalu takut pada mereka." Soal papan Dao Agung di alam Dao Agung. Sembari bicara, ia memberi isyarat kuat ke arah wanita bergaun putih. Raffiye pelan berbalik memandang wanita bergaun putih. Wanita itu juga sedang menatapnya. Kalau wanita bergaun putih itu mau turun tangan, semua masalah akan hilang. Raffiye tiba-tiba bertanya, "Senior, kamu tahu sebenarnya seberapa besar semesta ini?" Semua orang terpaku. Mereka tak menyangka Raffiye tiba-tiba menanyakan hal ini. Wanita bergaun putih tersenyum, "Ganti panggilanku dulu. Baru akan kujelaskan, ya." Raffiye berpikir sejenak, lalu berkata, "Kakak." Mata wanita bergaun putih masih memendam sedikit kekecewaan. Namun ia tahu, ini sudah bagus. Ada hal-hal yang butuh waktu, tidak bisa dipaksakan. La mengangguk tipis, "Kalau begitu, sementara panggil aku kakak." Sambil berkata, ia tiba-tiba menggenggam tangan Raffiye. Lalu ia menggambar sebuah pola di telapak tangannya. Pola itu hanya bisa dirasakan oleh Raffiye. Entah apa yang dirasakan Raffiye. Sekejap saja, rautnya menjadi sedemikian berat. Tak lama, berat itu berubah menjadi senyum pahit. Ia pernah mencapai di atas lingkaran. Secara logika, ia sudah bisa memandang rendah lautan makhluk. Namun pola itu membuatnya paham. Rasanya seperti ia adalah seekor ikan yang dibesarkan di bak mandi. Di dalam bak, ia tak tertandingi. Lalu tiba-tiba, ia dilempar ke lautan. Hati Raffiye segera membuat keputusan. Ia kembali melirik tanah turun dewa dan orang-orang keluarga yang di arena. Ia tiba-tiba tersenyum, "Aku tahu, papan Dao Agung dan kalian semua tidak bisa menampung aku, Raffiye. Tidak masalah. Mulai hari ini, aku akan mengasingkan diri secara sukarela ke semesta tak dikenal. Selama 20 tahun, aku tak akan menjejak semesta ini." Sambil berkata, ia menyapu pandang ke semua orang, "Aku beri kalian 20 tahun untuk mengejarku." Xiao tak buru-buru berkata, "Anak kecil, dengan kakak bergaun putih di sini, kamu tak perlu terlalu takut pada mereka." Raffiye menatap sekilas wanita bergaun putih, lalu tersenyum, "Tazu, dia tidak bisa terus melindungiku." Sambil berkata, ia menahan Tazu yang masih ingin bicara, "Aku mundur selangkah." "Tak masalah." Tazu sempat tertegun, lalu paham maksud Raffiye. La tersenyum. "Mundur untuk maju. Tidak boleh." Saat itu, Dewa Reruntuhan tiba-tiba berkata, "Raffiye, kamu pikir bisa pergi begitu saja?" Tanah turun dewa tidak setuju. Wanita bergaun putih tiba-tiba menoleh ke arah Dewa Reruntuhan. Bab 318 Giselle, Dewa Sejati. Setelah melihat betapa mengerikannya papan semua makhluk milik Raffiye, Dewa Reruntuhan sadar satu hal, tidak boleh membiarkan Raffiye pergi. Kalau Raffiye lepas, kelak pasti jadi musuh besar. Harus mati. Saat itu,
Keinginannya membunuh Raffi Ye bahkan lebih kuat daripada keluarga Yang. Jadi ketika Raffi Ye bilang akan mengasingkan diri, ia langsung berdiri maju. "Kamu mau pergi begitu saja?" "Tidak." Tapi baru selesai bicara, sebuah tatapan tiba-tiba mengarah padanya. Dewa Reruntuhan menoleh ke wanita bergaun putih. Matanya menyipit. Detik berikutnya, ia langsung menerjang ke arahnya. Ia memutuskan menyerang duluan. Duk! Di tengah tatapan kaget semua orang, Dewa Reruntuhan yang tadi menerjang wanita bergaun putih malah langsung berlutut di tempat. Semua orang bengong. Dewa Reruntuhan sendiri juga bengong. Apa-apaan ini? Kenapa ia tiba-tiba berlutut? Wanita bergaun putih menatapnya dengan tenang. Tatapannya seperti melihat semut kecil. Dewa Reruntuhan menatap wanita bergaun putih dengan muka tak percaya, dalam hati ketakutannya sudah memuncak. Ketakutan. Sepanjang hidup, ia belum pernah merasakannya. Sebagai seorang kuat di puncak ranah lingkaran, ia mengira dirinya sudah jadi langit-langit kekuatan di alam semesta ini. Ia tak berani bilang tak terkalahkan, tapi menurutnya, yang bisa mengalahkannya hanya segelintir. Apalagi yang bisa membunuhnya. Hampir mustahil. Namun saat ini, ia tahu kekuatan wanita di depannya bukan biasa-biasa saja. Ia tidak menyangka seteror ini. Bukan cuma Dewa Reruntuhan. Semua orang di sekitar juga melongo, syok. Itu kan Dewa Reruntuhan. Penguasa sekarang dari tempat turunnya dewa. Kok bisa ditekan sampai berlutut? Gila. Raffi Ye menoleh sekilas pada wanita bergaun putih. Ia tidak berkata apapun. Wanita bergaun putih menoleh ke Raffi Ye. Saat tatapannya jatuh padanya, entah sejak kapan, ada sedikit kelembutan di mata. Raffi Ye terdiam. Tiba-tiba ia sadar, sekalipun kelak melampaui ranah lingkaran, mungkin tetap bukan lawan wanita ini. Saat ini, semua orang di arena juga menatap Raffi Ye. Papan semua makhluk. Ini jelas terlalu melawan langit. Bisa dibilang, begitu tubuh biasa Raffi Ye menembus lagi dan sanggup menanggung kekuatan iman miliaran makhluk, saat itu, bukan cuma keluarga Yang. Di seluruh alam semesta, mungkin hampir tak ada yang bisa menekan dia. Keluarga Yang. Semua orang kembali teringat pada keluarga Yang. Mereka menengadah ke kekosongan di atas, ingin tahu bagaimana percakapan ayah anak itu. Di suatu sudut kekosongan, penguasa pedang berbaju hijau dan penguasa pedang dunia berjalan berdampingan, ayah dan anak. Penguasa pedang dunia lebih dulu bicara, "Ayah, aku tahu, orang-orang di bawah bertindak begitu bukan atas maumu. Bagimu, kuasa ataupun umat, sudah tak terlalu berarti." Namte Tan Sam tertawa kecil, tidak menanggapi. Penguasa pedang dunia berkata lagi, "Tapi kamu tahu apa yang mereka lakukan, kan?" Namte Tan Sam menoleh padanya dan tersenyum, "Mau ayah jelaskan?" Ia berpikir sebentar, lalu tersenyum, "Sepanjang hidup, ayah tak pernah mau menjelaskan apapun kepada siapapun. Kalau orang lain bertanya, ayah bahkan malas menoleh. Tapi karena kamu yang tanya, ayah akan cerita sedikit." Sambil berkata begitu, ia melirik ke bawah. "Pertama, urusan membangun tatanan itu, kamu dan Rian yang mengerjakannya. Dulu ayah tidak setuju, tapi karena kalian, ayah juga tidak menentang. Tapi kamu tahu apa itu tatanan?" Penguasa pedang dunia tersenyum, "Silakan, ayah." Namte Tan Sam berkata, "Di detik terakhir, Rian menyadari cacat terbesar dari tatanan yang ia bangun. Jadi ia butuh seseorang untuk membatasi tatanan itu. Tapi kamu kira hukum semua makhluk tidak punya cacat? Bocah itu mempublikasikan hukum semua makhluk, mendirikan papan semua makhluk, katanya untuk membatasi hak dan tatanan keluarga Yang.
Lalu siapa yang membatasi dia, Rafie? Kening penguasa pedang dunia berkerut. Saat itu, ia mulai paham. Penguasa pedang berbaju hijau tersenyum. Sekaranglah mengumumkan hukum semua makhluk. Semua orang punya kekuatan yang bisa mengabaikan hierarki. Tetapi ia mengabaikan satu hal paling penting. Ia dan gurunya punya kebijaksanaan dan mentalitas untuk mengendalikan hukum itu, sementara umat tidak. Kamu tiba-tiba memberi kekuatan yang tidak sepadan dengan batin mereka. Menurutmu apa yang akan terjadi? Penguasa pedang dunia terdiam. Seringkali, saat kalangan bawah tiba-tiba berkuasa, itu justru lebih mengerikan. Karena dulu mereka tidak pernah mendapatkan, tidak pernah menikmati. Begitu tiba-tiba punya kemampuan untuk meraih dan menikmati. Mereka bisa jadi paling liar. Penguasa pedang berbaju hijau tersenyum, ia ingin membatasi keluarga yang. Tapi ia tidak terpikir membatasi umat. Umat yang tak dibatasi, bukankah juga menakutkan? Tentu saja, dengan bakat dan kecerdasannya, suatu saat ia pasti akan menyadari itu. Masalahnya, ia bukan keluarga kami. Mengapa keluarga yang harus mengerahkan segalanya untuk membantu dia? Tidak masuk akal, kan? Penguasa pedang dunia mengangguk, "Ayah, aku mengerti. Sekarang semua orang berlatih hukum semua makhluk. Bagi tatanan keluarga yang, ini jelas pengrusakan serius. Sebab tidak semua orang akan memanfaatkan hukum itu dengan benar." Penguasa pedang dunia menatap penguasa pedang berbaju hijau dan tersenyum, "Ayah, selama bertahun-tahun kamu dan kakakku berkeliaran di luar, pernah bertemu lawan sebanding?" Penguasa pedang berbaju hijau terkekeh, "Ada satu, namanya Dewa Leluhur. Aku dan kakakmu pernah berinteraksi dengannya lintas waktu. Oh ya, dia punya hubungan sedikit dengan bocah di bawah sana." Penguasa pedang dunia melirik ke bawah, ke Rafie, dengan dia. "Tuan muda, bab ini masih berlanjut. Klik halaman berikutnya untuk terus membaca, bagian selanjutnya lebih seru." Penguasa pedang berbaju hijau mengangguk. Penguasa pedang dunia tiba-tiba berkata, "Ayah, bagaimana menurutmu bocah ini?" Penguasa pedang berbaju hijau melirik ke Rafie, lalu tersenyum, "Muter-muter, ujungnya kamu membawa ayah ke sini juga." Penguasa pedang dunia berkata serius, "Ayah, aku dan cucumu sama-sama berutang besar pada Lili." Penguasa pedang berbaju hijau tiba-tiba mengucapkan satu kalimat. Mendengarnya, penguasa pedang dunia langsung tertegun. Penguasa pedang berbaju hijau tersenyum, "Anak bodoh, kamu kira ayah benar-benar tak punya wawasan?" Ekspresi penguasa pedang dunia rumit, "Ayah." Penguasa pedang berbaju hijau berkata, "Aku tahu kamu tidak ingin keluarga yang berpisah dengan mandat langit saat ini. Mudah saja. Mulai sekarang, kamu yang memimpin keluarga yang. Semua keputusan di tanganmu, bagaimana?" Penguasa pedang dunia tersenyum. Ayah dan anak, sama-sama penuh akal. Penguasa pedang berbaju hijau tersenyum, "Mau ambil atau tidak? Jika kamu yang memimpin, kamu bisa mengontrol situasi. Kalau bukan kamu, aku dan mandat langit sama-sama berangasan. Nanti segalanya jadi sulit diatur." Penguasa pedang dunia mengangguk, "Aku lakukan." Penguasa pedang berbaju hijau tertawa. "Baik, mulai sekarang kamu adalah keluarga yang." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Jangan salahkan Bibi Su dan yang lain. Mereka tidak menginginkan kekuasaan. Mereka hanya ingin memperpanjang satu putaran nasib bagi keluarga yang. Hanya saja mereka tidak paham, di generasi Rian, arus keberuntungan keluarga yang sebenarnya sudah selesai." Ia perlahan menoleh, menatap sekeliling, lalu berkata pelan, "Zaman keluarga yang pada akhirnya sudah berakhir. Keluarga yang bangkit dari Harry Yang, berakhir pada Rian Ye.
Ia sendiri bisa menerimanya. Tapi tidak semua orang keluarga yang bisa. Zaman keluarga yang sudah tamat. Mendengar itu, penguasa pedang dunia juga agak tersentuh. Dulu, saat zamannya berakhir, ia mengira zaman keluarga yang juga ikut selesai. Tak disangka, putranya kembali memperpanjang satu generasi keberuntungan bagi keluarga yang. Namun setelah putranya, saat melihat Raffiye mendirikan papan semua makhluk, ia sebenarnya sadar. Masa depan sudah bukan milik keluarga yang lagi. Penguasa pedang berbaju hijau menepuk pundak penguasa pedang dunia dan tersenyum, tidak ada keluarga yang abadi. Keluarga yang pada akhirnya akan jadi masa lalu. Apa yang akan kamu lakukan setelah ini, itu terserah kamu. Soal Lon Yang. Ia menggeleng sedikit, jujur saja, bocah ini membuat kita semua agak kecewa. Sudahlah, demi Rian, aku akan bicara lagi dengan anak itu. Setelah itu, ia mengibaskan lengan baju. Lon Yang langsung dipindahkan ke depan mereka. Lon Yang tampak murung. Penguasa pedang berbaju hijau menatap Lon Yang, dari awal sampai akhir, kamu bahkan tidak sebanding dengan satu jari Raffiye. Mendengar itu, tubuh Lon Yang langsung bergetar. Penguasa pedang berbaju hijau tersenyum, kamu pikir buyutmu ini kejam. Tapi itulah faktanya. Lon Yang menunduk, tak berani bicara. Penguasa pedang berbaju hijau berkata pelan, tahu apa kekecewaan terbesar kami padamu? Bukan karena kamu tidak bisa mengalahkan Raffiye. Kalah oleh orang lain bukanlah aib. Aib yang sesungguhnya tahu apa? Tidak bisa menerima kekalahan. Kekecewaan terbesarku adalah, saat mereka memintamu merebut papan semua makhluk, kamu malah mengiyakan. Lon Yang perlahan mengangkat kepala menatapnya. Penguasa pedang berbaju hijau menggeleng, itu kamu yang bangun. Bukan. Kalau bukan kamu yang membangun, kenapa kamu mau merebut? Kalau itu aku, sekalipun dikasih, aku tidak mau. Kamu malah tebal muka pergi merebutnya. Lon Yang bergetar suaranya, tapi kekuatan iman seharusnya milik keluarga yang. Omong kosong apa itu? Penguasa pedang berbaju hijau berkata tanpa basa-basi, barusan aku bicara dengan kakekmu dari sudut keluarga yang. Sekarang kita berdiri di posisi yang adil. Kamu kira tanpa keluarga yang, umat tak bisa hidup? Mungkin. Tanpa kita, umat justru hidup lebih baik. Lon Yang benar-benar terpaku. Penguasa pedang berbaju hijau melanjutkan, jangan terlalu membesar-besarkan diri dan keluarga yang. Alam semesta ini tanpaku pun akan tetap ada. Menurutku, yang seharusnya diasingkan bukan Raffiye, melainkan kamu. Dan jangan lagi menantang orang. Kamu mungkin tahan malu, aku tidak. Setelah itu, ia menoleh pada penguasa pedang dunia, carikan tempat untuk mengasingkannya. Kalau tetap tidak jadi orang, tak perlu diasingkan lagi. Lagi pula, menurutku si nona besar itu bagus. Suruh dia jangan keluyuran di luar. Biarkan dia pulang dan mengambil alih alam semesta Guanxuan. Dan orang-orang di bawah sana pandangannya sempit. Sampaikan pada dua gadis itu, Giselle Qin dan Dewa Sejati. Suruh mereka pulang dan mengurusnya. Bilang bahwa itu perintah dariku. Bersambung.